siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat malam Ibu Bapa dan saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Kita jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Kiranya pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum kita membaca akan kebenaran firman Tuhan, kita satu hati, kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi kami, atas kasih Tuhan bagi kami, atas anugerah Tuhan bagi kami. Hingga sebagaimana kami ada pada malam hari ini adalah kasih dan sayang Tuhan untuk kami semua. Tuhan, kami siap hati kami buka hati kami untuk mendengar akan sabda-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Kita akan membaca kembali dari 1 Tawarikh pasal 11 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-9 yang berkata demikian. Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem, itulah Yebus. Dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, siapa lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab anak Seruya yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya, sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Sekian jauh dalam pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Dari pembacaan kita tadi tentang keberhasilan Raja Daud, mulai dari menyatukan suku Israel dan menjadi raja, hingga merebut Yerusalem dari orang Yebus. Keberhasilan ini juga Allah yang memilih Daud menjadi raja atas Israel. Karena ketaatannya pada Tuhan, Daud taat pada perintah Tuhan. Makanya Tuhan menyertai dan mengurapi Daud dalam masa kepemimpinannya menjadi raja di Israel. Walaupun banyak hal yang terjadi dalam hidup Daud, Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul. Raja Saul ingin membunuh Raja Daud karena Daud diberkati Tuhan. Makanya Raja Saul tidak bisa membunuhnya karena Tuhanlah yang menolong Daud dari kejaran-kejaran itu. Di situ juga Daud mempunyai kesempatan untuk membunuh Raja Saul, tetapi Daud tidak melakukannya karena Daud taat dan setia pada perintah Tuhan. Ibu Bapa yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini kita boleh belajar dari Raja Daud, bagaimana Daud taat dan setia kepada perintah Tuhan. Makanya Tuhan selalu menjaga dan memelihara Daud dalam kepemimpinannya menjadi raja
Tuhan selalu menjaga hatinya Daud, agar Daud tidak terpengaruh oleh hal-hal buruk untuk melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang menjadi dosa. Tetapi Daud melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar di mata Tuhan. Makanya Tuhan selalu menyertai Daud dalam kepemimpinannya. Tuhan buat semua itu menjadi berhasil. Kalau kita tidak menginginkan hal-hal buruk juga yang terjadi dalam hidup kita, walaupun kita mengalami hal-hal yang buruk, kita dalam pergumulan yang berat, tapi kita terus percaya dan kita terus berjalan bersama dengan Yesus. Kita terus mencari Yesus untuk menguatkan kita dari hal-hal dan masalah yang kita hadapi. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita selalu bersyukur untuk hal-hal yang kita hadapi, maupun itu hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk menimpa kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan tahu apa yang kita alami. Dan kita percaya bahwa ke depannya Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik bagi kita. Karena waktu Tuhan tidak sama waktu kita. Ibu Bapa yang diberkati Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan membukakan pintu keberhasilan untuk kita, anak-anaknya yang setia untuk melekat kepada Tuhan. Amin. Kita kembali satu dalam doa, Ibu Bapa. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan begitu setia dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, apapun pergumulan yang kami hadapi, kami tidak berjalan sendiri. Pergumulan seberat apapun dalam hidup kami, kalau kami terus minta pimpinan dan campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami, pasti semuanya itu akan terasa ringan. Karena kami tidak berjalan sendiri, tapi Tuhan terus menuntun kita semua. Bapa di surga, kami percaya Tuhan, bahwa kasih Tuhan itulah yang membuat kita menjadi kuat. Kasih Tuhanlah yang membuat kita tetap teguh dan percaya bahwa semua masalah kita pasti terselesaikan. Asalkan kita terus berpegang teguh pada kasih Tuhan, mau menjalankan apa yang Tuhan inginkan dari kita semua. Bapa di surga, untuk saudara kekasih kami yang melihat acara ini Tuhan, apapun pergumulan yang kami hadapi, kalau ada yang sakit Tuhan mau sembuhkan. Tuhan terus memberikan pertolongan bagi kita. Tuhan terus mau menguatkan kita, mau memampukan kita, agar kita boleh terlewatkan dari persoalan itu, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kuatkanlah iman, percaya kami semua Tuhan. Karena kami rindu untuk selalu mau mengerti akan isi hati Tuhan. Taruh itu di hati kami Tuhan, untuk kami selalu rindu untuk membaca akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu selalu melekat dalam hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami mau selalu berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Ibu Bapak yang terkasih. Kita jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab kita selanjutnya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.